Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman bidan semua di seluruh Indonesia? Kembali lagi ya, saya Net Official akan membahas tentang soal P3K dan CPNS khususnya formasi bidan. Semoga bagi teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan NIP ASN untuk tahun ini dipermudah dan dilancarkan segala sesuatunya. Oke, kita mulai ya ke soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang perempuan berusia 26 tahun, Y3P2A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM mengeluh mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir dan berwarna merah segar. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas pusat, DCC 100 kali per menit, dan bidan melakukan rujukan. Apakah peran bidan pada kasus di atas? A. Bidan sebagai pemberdaya, B. Bidan sebagai pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, atau E. Peneliti. Nah, kira-kira mana nih teman-teman untuk jawaban soal yang pertama? Sebelum menjawab, kita kembali ke soal ya. Kita garis bawahi dulu, bidan melakukan rujukan. Ini merupakan bidan sebagai pelaksana. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Kenapa yang B ya? Di sini kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu teman-teman. Perlu teman-teman ingat bahwa bidan memiliki 4 peran penting dalam tugasnya. Yang pertama yaitu bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Sedangkan yang option A itu pemberdaya tidak ada ya teman-teman. Di sini saya jelaskan bidan sebagai pelaksana. Bidan sebagai pelaksana itu memiliki 3 kategori tugas. Yang pertama tugas secara mandiri, yang kedua tugas secara kolaborasi, dan tugas rujukan. Nah, di situ kita menjelaskan yang pengelola ya. Bidan sebagai pengelola itu bidan menyusun rencana kerja atau mengelola kegiatan pelayanan kesehatan seperti KP dan KIA, serta mengkoordinir, mengawasi, dan membimbing kader atau petugas kesehatan lainnya. Kemudian bidan sebagai pendidik, yaitu bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, atau masyarakat ya dalam penanggulangan masalah kesehatan khususnya KIA dan KP, serta melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan, termasuk melakukan pembinaan terhadap dukun bayi. Bidan sebagai peneliti itu apa? Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok ya teman-teman. Contohnya seperti menyusun rencana kerja, melaksanakan investigasi, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi, serta menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. Paham teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, seorang bidan desa di wilayah tempat bekerjanya masih banyak dijumpai kebiasaan pantang makan, seperti ibu hamil tidak boleh makan makanan yang amis karena nantinya air kawahnya akan berbau amis. Apakah upaya yang harus dilakukan bidan desa sesuai kasus di atas? Nah, ini bidan desa berada di tempat kerja yang masyarakatnya masih memiliki suatu kebiasaan ya atau budaya bahwa wanita hamil itu tidak boleh mengkonsumsi yang amis-amis karena nanti akan mempengaruhi air ketubannya berbau amis. Nah, gimana sikap bidan untuk menangani kasus tersebut? Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Kita sebelum menjawab ke option terlebih dahulu ya. Langsung saja ya teman-teman, kita jawab. Menentang kebiasaan yang tidak benar tersebut. B. Melakukan pemantauan status gizi yang baik selama hamil. C. Memberikan makanan tambahan pada semua ibu hamil. D. Memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. Atau E. Menyarankan ibu hamil untuk hati-hati dalam memilih makanan. Nah, di sini langsung kita jawab, yaitu jawaban yang D. Kenapa yang D? Di sini kata kuncinya adalah kebiasaan pantang makan pada masyarakat tersebut ya, sehingga bidan harus berlaku atau berperan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai mitos-mitos yang dapat merugikan kesehatan ibu dan bayi, sehingga dalam kasus tersebut
bidan perlu melakukan konseling gizi yang baik selama hamil kepada perempuan hamil dalam masyarakat tersebut ya teman-teman, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga teman-teman, seorang perempuan berumur 24 tahun hamil aterem infartu G1P0A0 datang ke Polindes. Hasil pemeriksaan menunjukkan kehamilan dengan presentasi bokong dan taksiran berat janin 3.900 gram dengan kesejahteraan ibu dan bayi baik. Berdasarkan data yang diperoleh, bidan kemudian memutuskan dilakukannya rujukan, namun klien dan keluarga bersikeras untuk tetap melahirkan di bidan tersebut karena pertimbangan biaya dan kesulitan lainnya. Apakah kondisi yang sedang dihadapi oleh tenaga kesehatan pada kasus tersebut? Nah, ini sering kita jumpai di dalam masyarakat ya. Karena apa? Misalnya kayak itu sebenarnya bukan wewenang kita lagi, namun di saat kita mau merujuk, pasien tersebut tidak mau dengan dalih atau alasan tidak mempunyai biaya jika pasien tersebut dibawa ke rumah sakit atau di instansi tempat rujukan kita akan merujuk ya teman-teman. Nah, apakah kondisi yang sedang dihadapi oleh tenaga kesehatan pada kasus tersebut apabila tenaga kesehatan menghadapi masalah seperti ini? Oke, kita ke option teman-teman. Opsinya adalah A. Dilema moral, B. Konflik moral, C. Isu etik moral, D. Konflik etik moral, atau E. Dilema etik. Nah, di sini kita ada dua yang agak mirip ya jawabannya, yaitu antara dilema moral atau konflik moral ya. Di sini kita jelaskan terlebih dahulu. Dilema moral itu apa? Dilema moral adalah kasus yang tidak berkaitan dengan sanksi hukum. Sedangkan konflik moral adalah kasus yang berkaitan dengan sanksi hukum. Sedangkan di situ kata kuncinya adalah ibu melakukan atau membutuhkan rujukan karena presentasi bokong dan taksiran berat janinnya 3.900 gram. Nah, di situ berarti kalau misalnya ibu tidak melakukan rujukan, ibu akan mengalami kesusahan atau bahkan bisa menyebabkan bahaya dalam melakukan penolongan melahirkan janin tersebut ya, karena presentasi sudah bokong, kemudian berat janinnya cukup besar ya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B, konflik moral ya teman-teman. Paham kan teman-teman untuk jawaban soal nomor 2 serta dapat diterima ya penjelasan dari saya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 teman-teman, bidan berusia 23 tahun bekerja di sebuah desa dan baru bekerja selama 2 bulan. Setelah dilakukan pendataan, banyak dijumpai ibu bersalin dengan komplikasi karena banyak masyarakat desa tidak mempunyai biaya untuk dana persalinan. Apakah yang dilakukan bidan menyikapi kasus di atas? Kira-kira apa nih teman-teman yang dilakukan bidan untuk menyikapi kasus banyaknya di desa tersebut apabila dalam menghadapi persalinan itu kesulitan atau tidak mempunyai biaya atau uang dalam menghadapi persalinan? Sikap bidan apa nih teman-teman untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil dalam desa tersebut? Opsinya A. Pembentukan ambulans siaga, B. Pembentukan donor darah, C. Pembentukan desa siaga, D. Pembentukan suami siaga, atau E. Pembentukan tabulin. Nah, ini semua adalah pembentukan atau sesuatu yang memang harus dilakukan ketika ada ibu hamil atau kita harus memiliki ambulans siaga ya, donor darah, desa siaga, suami siaga ya, terutama untuk suami siaga ya. Namun di sini sesuai pada kasus di atas kita ambil kata kuncinya, yaitu banyak masyarakat desa tidak mempunyai biaya untuk dana persalinan. Jadi mana nih kira-kira teman-teman? Sangat mudah ya jawabannya. Yang tepat adalah pembentukan tabulin atau tabungan bersalin. Jadi ketika bidan tahu bahwa pasien tersebut sudah hamil dan melakukan pemeriksaan, bidan memberikan penyuluhan atau bahkan kalau perlu bidan memiliki kartu untuk tabungan untuk mereka ibu-ibu yang hamil. Jadi ketika ibu-ibu dalam menghadapi persalinan sudah memiliki tabungan untuk persiapan persalinan. Soal yang
Nomor 5 ya teman-teman, atau soal terakhir, seorang bidan ditempatkan sebagai bidan PTT di suatu desa terpencil yang persalinannya ditolong dukun masih tinggi. Sebagai bidan desa, apakah hal pertama yang akan dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Nah, gini nih teman-teman, misalnya teman-teman semua berada di suatu desa terpencil, namun di sana masyarakatnya melahirkannya banyak yang ditolong oleh dukun, tidak pergi ke tempat tenaga kesehatan ya. Apa yang akan teman-teman lakukan pada kasus tersebut? Langsung kita jawab ya. Jawaban yang tepat yaitu melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat. Kenapa tidak melakukan pendekatan pada dukun? Jawabannya ya, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah karena apabila kita melakukan pendekatan kepada dukun, belum tentu dukun tersebut akan menerima apa yang kita berikan atau yang akan kita arahkan kepada dukun tersebut. Namun apabila kita memberikan penyuluhan atau pengertian kepada tokoh masyarakat atau seseorang yang memang atau pihak yang diharapkan memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan ya, khususnya tokoh masyarakat atau para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di dalam daerah tersebut, maka apa yang mereka katakan kepada masyarakat tersebut pasti akan diterima atau mereka akan menuruti apa yang akan dikatakan oleh pemerintah setempat ya, atau tokoh masyarakat setempat. Jadi yang perlu kita dekati yang pertama adalah tokoh masyarakat di desa tersebut ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Apabila teman-teman semua menginginkan contoh soal dalam bentuk PDF serta kunci jawaban, bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya kirim secara gratis ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.